Ayat hari ini adalah 2 Samuel 22, ayat 36-43. Mari kita baca bersama. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku, mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Amin. Sejak hari Senin, kita sedang membagikan bagian akhir dari 2 Samuel 22, yang berisi pengakuan iman Daud sepanjang hidupnya dan pujian yang mengalir dari kehidupannya. Semakin kita membaca dan merenungkan firman ini, semakin kita diingatkan kembali betapa baiknya Allah, betapa setianya Dia, dan betapa agung serta penuh kuasa Dia. Kita juga bisa merasa bahwa seluruh kehidupan Daud yang mengalami Allah seperti itu tampak begitu besar, dan bahkan membuat kita iri. Namun alasan Daud menuliskan syair dan pujian yang penuh dengan Allah ini bukanlah untuk menunjukkan kebatatan dan keunggulan dirinya sendiri, melainkan untuk memperkenalkan siapa Allah itu. Karena Daud memiliki iman dan pengharapan bahwa Allah yang sama itu juga bekerja dengan setia dalam hidup seluruh umat Allah, ia menggubah pujian ini bagi Allah dan menyanyikannya bersama umat Israel. Dalam pengakuan yang kita renungkan hari ini, Daud memperkenalkan Allah sebagai Dia yang membuat dirinya dan juga umat Allah berani berperang melawan musuh dan memperoleh kemenangan. Saya sungguh berharap pengakuan ini tidak berhenti sebagai pengakuan pribadi Daud saja, melainkan menjadi pengakuan hidup kita semua. Dalam ayat 35 yang kita renungkan kemarin, Daud memuji Allah yang melatih dirinya sehingga ia dapat menarik busur tembaga. Daud mengaku bahwa Allah melatihnya, memegang tangannya dan menuntunnya, sehingga ia mampu menarik busur yang kuat. Lalu pada ayat 36, ayat yang membuka firman hari ini, Daud mengaku bahwa Allah memberikan kepadanya perisai keselamatan. Ia bernyanyi bahwa Allah melindungi dia dengan perisai keselamatan, menjaga dengan aman, membuat dia besar, dan menumbuhkan keberaniannya. Dengan kekuatan yang Allah berikan, Daud menggunakan senjata dan mengalahkan musuh. Karena Allah melindunginya, Daud dapat tetap aman di tengah serangan musuh. Allah memberi Daud kekuatan sehingga ia tidak ciut atau takut di hadapan musuh, melainkan dapat berdiri dengan berani. Allah menuntun Daud supaya kakinya tidak salah melangkah atau tergelincir karena serangan musuh. Dengan mengakui hal ini, Daud memuji Allah dalam ayat 40. Mari kita membaca ayat 40 bersama-sama. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Amin. Ungkapan mengikat pinggang di sini berarti dipersiapkan sepenuhnya untuk pergi berperang. Pada masa itu, pakaian yang biasa dipakai panjang dan longgar. Dengan mengikatnya kuat-kuat, kaki menjadi bebas bergerak sehingga seorang dapat bergerak cepat, dan ia juga dapat memasang senjata pada tubuhnya. Itulah gambaran seseorang yang telah selesai diperlengkapi. Daud menyatakan bahwa Allah memperlengkapi dirinya, supaya ia sanggup menghadapi peperangan seperti itu, bahwa Allah mengikat pinggangnya. Dalam terjemahan lain, ayat 40 ini diterjemahkan, Tuhan memberi aku keberanian untuk keluar berperang, dan membuat orang-orang yang bangkit melawan aku berlutut di depan kakiku. Baik Allah mengikat pinggang kita, maupun membangkitkan keberanian kita. Di dalam pengakuan ini kita menemukan satu prinsip. Allah menuntun umatnya ke tengah peperangan, ke tengah perjuangan. Kita sering berpikir bahwa hanya ketika hidup tidak ada badai, tidak ada masalah atau kesulitan, dan semuanya tenang, barulah kita sedang berada dalam tuntunan Allah dan berjalan bersama Dia. Jika badai seperti peperangan datang, kita sering meragukan apakah Allah sungguh hidup, apakah Dia sungguh menyertai, dan apakah Dia sungguh menuntun. Namun jika kita melihat kembali kehidupan Daud, orang yang disebut berkenan di hati Allah, orang yang sepanjang hidupnya berjalan bersama Allah dan menerima tuntunan serta perlindungannya, kita dapat dengan mudah mengingat bahwa sepanjang hidupnya peperangan tidak pernah berhenti. Allah terus menuntun Daud ke tengah perjuangan, ke tempat peperangan. Daud memang harus berperang.
Namun ketika Daud menerima perintah Allah dan keluar untuk berperang, Allah tidak mendorong Daud begitu saja ke tempat kematian. Allah tidak meninggalkannya sambil berkata, "Cobalah menang sendirian di medan perang," atau "Tanggung jawab atas hasil perang ini ada padamu." Sebaliknya, Allah sendiri memperlengkapi Daud, mengikat pinggangnya, meniupkan keberanian ke dalam dirinya, dan memenuhi Daud dengan kekuatan, kemampuan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menanggung peperangan itu. Serangan dan pertahanan, semuanya ditanggung oleh Allah dengan sempurna. Allah menuntun setiap langkahnya supaya ia sungguh dapat memperoleh kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Daud, kita juga dipanggil sebagai umat Allah. Apakah akhir-akhir ini saudara sedang menjalani hari-hari yang berat seperti peperangan? Apakah karena kesulitan yang datang terus-menerus seperti peperangan itu, saudara menjadi lelah, putus asa, dan kepercayaan kepada Allah mulai meredup sedikit demi sedikit? Jika demikian, mari kita berpegang pada firman hari ini. Bukan karena Allah tidak menyertai kita, melainkan justru karena Allah menuntun kita, karena Allah memimpin kita. Terkadang kita harus maju ke tempat peperangan. Karena Allah menuntun, kita maju ke tempat perjuangan itu dan harus menanggung perjuangan itu. Allah yang menolong kita menarik busur, Allah yang menjadi perisai kita, Allah yang menopang langkah kita, Allah yang mengikat pinggang kita dan membangkitkan keberanian kita. Dialah yang menuntun kita ke dalam setiap peperangan dan membuat kita menang di dalam peperangan itu. Saya sungguh berharap hari ini menjadi hari ketika kita maju dengan berani dan mengalami kemenangan. Kita sangat bersyukur karena Allah membuat kita sanggup menanggung peperangan dan memperoleh kemenangan, sehingga hal itu menjadi kekuatan dan penghiburan yang besar bagi kita. Namun masih ada satu pertanyaan penting yang tersisa. Pertanyaan itu adalah, dengan siapa kita berperang? Dengan siapa sebenarnya kita berperang? Kepada siapa Allah menuntun kita? Dengan siapa Dia membuat kita bertarung? Dan melawan siapa Dia membawa kita berperang? Bagi Daud, jawaban atas pertanyaan ini sangat sederhana. Sesuai ungkapan dalam nas hari ini, ia berperang melawan musuhnya. Tetapi musuh itu orang seperti apa? Kekuatan seperti apa? Siapa yang menjadi musuh kita? Mari kita ingat musuh-musuh yang harus dihadapi Daud. Goliat, Saul, berbagai bangsa asing seperti Filistin dan Amalek, lalu berbagai tokoh dan kekuatan seperti Absalom, Ahitofel, dan Seba. Ada musuh dari dalam, yaitu orang Israel seperti Daud, bahkan keluarga atau pegawainya sendiri. Ada juga musuh dari luar, yaitu bangsa-bangsa asing. Ada musuh yang kuat dan ada musuh yang lemah. Namun kesamaan dari semua musuh itu adalah bahwa mereka tidak hanya melawan Daud, tetapi juga melawan Allah yang memilih Daud, menegakkan Daud, dan menyertai Daud. Saul tahu bahwa Daud telah diurapi oleh Allah, tetapi ia tidak mau mengakuinya. Ia iri dan berusaha membunuh Daud. Bangsa-bangsa asing terus-menerus menyerang Israel, umat yang dipanggil sebagai umat Allah, untuk menelannya. Berbagai pengkhianatan dan pemberontakan, termasuk Absalom, lahir bukan dari kesetiaan kepada Daud, raja yang dipilih dan ditegakkan Allah, melainkan dari keinginan, aku ingin menjadi raja dan hakim, dan dari kesombongan, aku bisa melaksanakan hal itu lebih baik daripada orang yang dipilih Allah. Dengan kata lain, semua musuh yang harus Daud hadapi, semua peperangan yang harus Daud tanggung, melampaui sekadar orang-orang yang secara pribadi tidak disukai Daud. Daud harus berperang melawan kekuatan-kekuatan yang tidak mengakui Allah dan pemerintahan Allah, bahkan menentangnya. Jika demikian, kita juga dapat lebih jelas mengetahui siapa musuh yang harus kita hadapi menurut tuntunan Allah. Musuh bukan sekadar orang yang tidak saya sukai, orang yang tidak menyukai saya, orang yang tidak ingin saya temui, atau orang jahat yang menyusahkan saya. Pertama-tama, diri kita sendiri, lebih tepatnya manusia lama yang masih berakar di dalam diri kita, menjadi musuh kita. Dosa-dosa yang keras kepala, yang tidak mudah diputuskan, yang terus dilakukan secara kebiasaan dan berulang-ulang, serta kesombongan yang lebih mengandalkan pengalaman dan penilaian diri sendiri daripada Allah. Itulah musuh yang harus kita hadapi dan lawan. Selanjutnya, materialisme yang membuat kita lebih mencintai dan mengandalkan harta daripada Allah. Egoisme yang berkata bahwa memperhatikan sesama dan mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah pemborosan, sehingga membuat kita memalingkan perhatian dari sesama dan berbagai budaya serta nilai di sekitar kita yang tidak mengakui Allah. Semuanya adalah musuh yang harus kita lawan. Singkatnya, segala kuasa dosa dan maut yang menentang Allah, yang berusaha meruntuhkan dan menelan umat Allah, itulah musuh kita yang sejati.
musuh yang Allah perintahkan untuk kita lawan, dan musuh yang harus kita hadapi. Setelah mengetahui identitas musuh seperti ini, rasanya justru lebih menakutkan, lebih buntu, dan lebih sulit. Bagaimana kita yang lemah ini dapat menanggung, melawan, dan mengalahkan berbagai pencobaan dosa yang masih tersisa di dalam diri kita dan datang menerjang seperti ombak? Bagaimana kita yang penuh kekurangan ini dapat menghadapi, menanggung, dan mengalahkan kuasa dosa dan maut yang mencari orang untuk ditelan seperti singa yang mengaum? Setiap kali keraguan seperti itu muncul, kiranya kita mengingat pengakuan iman dan kemenangan berani Daud di hadapan Goliat. Daud mengaku, peperangan adalah milik Tuhan, lalu maju bukan dengan pedang dan tombak, melainkan dalam nama Tuhan semesta alam. Ketika Allah menolong dan menyertai, Daud, seperti yang tertulis dalam nas hari ini, dapat mengejar dan memusnahkan musuhnya. Ia dapat menghancurkan mereka sampai mereka tidak mampu bangkit lagi. Ia dapat menundukkan musuh dan melenyapkan mereka. Ia dapat meremukkan semua musuh seperti debu tanah dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dengan kuasa Allah, Daud dapat menang di tengah peperangan melawan musuh itu. Lebih dari semuanya, salib dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan yang terbesar. Kuasa dosa dan maut telah sepenuhnya diruntuhkan dan dikalahkan. Anugerah dan kasih Allah menang dan memerintah bumi ini. Sambil percaya dan berpegang pada kebenaran yang terkandung dalam salib dan kebangkitan itu, serta bersandar pada salib, kiranya kita mempercayai Allah yang memberikan kemenangan kepada semua orang yang maju bersama Dia, lalu dengan berani menghadapi musuh, berperang, dan menang. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menghendaki agar hari ini kita juga berperang melawan musuh yang bernama dosa dan maut. Ia menuntun kita ke tempat itu, membuat kita menghadapinya, dan tidak berhenti sampai di sana. Ia mencurahkan kekuatan dan kuasa supaya kita dapat menang. Sambil percaya pada kesetiaan Allah, bersandar pada salib dan kebangkitan Yesus Kristus, dan mengalami kuasa yang diberikan Roh Kudus, kiranya kita berani menghadapi, melawan, dan mengalahkan berbagai musuh yang ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Kiranya hari ini menjadi hari ketika kita memutuskan pencobaan dosa, memilih apa yang Allah hendaki, dan melalui hidup yang kudus itu memuliakan Allah. Kiranya hari ini menjadi hari ketika kita menang oleh iman dalam nama Tuhan